Perkembangan retorika modern. Retorika modern muncul ketika adanya pertemuan antara orang-orang Eropa dengan Islam yang akan menimbulkan Renaissance. Yang menghubungkan Renaissance dengan retorika modern adalah tokoh yang bernama Roger Bacon sekitar tahun 1214 sampai 1219. Dia juga memperkenalkan suatu metode, yaitu metode eksperimental. Selain memperkenalkan metode tersebut, dia juga menekankan pentingnya pengetahuan tentang psikologi pada studi retorika. Nantinya seperti rasio, imajinasi, kemauan akan menjadi fakultas-fakultas psikologi dan akan menjadi kajian utama dalam retorika modern. Dalam retorika modern sendiri terdapat 3 aliran. Aliran yang pertama adalah aliran epistemologis. Epistemologis ini lebih menekankan pada proses psikologi. Nantinya akan membahas mengenai teori pengetahuan seperti asal-usul, metode, batas-batas pengetahuan manusia. Para pemikir epistemologis ini akan mengkaji retorika klasik dengan mensorot tentang psikologi kognitif atau proses mental. Nah, aliran yang kedua ini disebut dengan belles lettres atau dalam bahasa Prancis yaitu tulisan yang indah. Aliran ini lebih mengutamakan keindahan bahasa, bahkan kadang juga mengabaikan seni informatifnya. Huybrechts menulis sebuah buku. Di sini ia menjelaskan hubungan antara retorika, sastra, dan juga kritik. Ia juga memperkenalkan fakultas cita rasa. Fakultas cita rasa sendiri yaitu kemampuan untuk memperoleh kenikmatan terhadap suatu hal. Aliran ketiga disebut dengan elokusionis adalah aliran yang menekankan pada teknik penyampaian pidato. Karena terlalu memusatkan perhatian pada teknik, aliran ini dikritik. Pada aliran ini, pembicara berbicara dan bergerak secara artifisial. Aliran ini telah menghasilkan penelitian empiris belum merumuskan resep penyampaian pidato. Retorika zaman modern. Pada abad ke-20, retorika mengambil manfaat dari perkembangan ilmu pengetahuan modern, khususnya ilmu perilaku seperti psikologi dan sosiologi. Istilah retorika pun mulai digeser oleh istilah-istilah lainnya yaitu speech communication, dan public speaking. Di masa mendatang, ilmu retorika juga akan mungkin diajarkan kepada mahasiswa di luar ilmu sosial. Dr. Charles Hertz juga melakukan penelitian tentang pengaruh speech course terhadap prestasi mahasiswa. Hasil penelitian itu membuktikan bahwa pengaruh itu cukup berarti untuk mahasiswa. Mahasiswa yang memperoleh pelajaran speech mendapat skor yang lebih tinggi dalam tes belajar dan berpikir, lebih terampil dan lebih baik dalam hal akademis dibanding mahasiswa yang tidak mendapatkan pembelajaran speech itu sendiri. Hal itu menunjukkan pentingnya retorika di kehidupan seterusnya nanti. Tokoh-tokoh dalam retorika modern. Yang pertama adalah James A. Winans. Winans ini merupakan perintis dari penggunaan psikologi modern dalam pidatonya. Dia juga menekankan betapa pentingnya membangkitkan emosi menggunakan motif-motif psikologi. Cara berpidato dengan percakapan dan teknik-teknik berpidato merupakan pembahasan yang amat berharga menurutnya. Dia juga merupakan pendiri dari Speech Communication Association of America pada tahun 1950. Tokoh yang kedua yaitu Charles Henry Wilbert. Charles Henry Wilbert termasuk pendiri The Speech Communication Association of America. Dalam penyusunan pidato, menurut Wilbert harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu teliti tujuannya. Yang kedua, ketahuilah halayak dan situasi setempat. Yang ketiga, tentukan proposisi yang cocok. Yang terakhir atau yang keempat yaitu pilihlah kalimat yang logis dan mudah dipahami. William Norwood Briggins. Briggins menekankan faktor keinginan sebagai dasar persuasi. 4 unsur persuasi yaitu yang pertama, merebut perhatian pendengar. Yang kedua, mengusahakan pendengar mempercayai kemampuan dan karakter Anda. Yang ketiga, mendasarkan pemikiran pada keinginan. Yang keempat, mengembangkan setiap gagasan sesuai sikap pendengar. Menurut Alan H. Monroe, pada pertengahan tahun 20-an, Monroe beserta stafnya meneliti proses motivasi. Jasa Monroe yang terbesar ialah cara organisasi pesan.
Menurut Monreal, pesan-pesan yang harus disusun berdasarkan proses berpikir manusia yang disebutnya motive sequence.